Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang fotovoltaik. Saya Samuel Julio Cesar dan teman saya. Jonathan Christian Samosir. Kita mulai aja presentasi kita. Definisi modul surya. Modul surya adalah sejumlah sel surya yang dirangkai secara seri dan paralel untuk meningkatkan tegangan dan arus yang dihasilkan, sehingga cukup untuk memakai sistem satu daya beban. Untuk mendapatkan keluaran energi listrik yang maksimum dan bisa digunakan, maka permukaan modul surya harus selalu mengarah ke matahari. Dalam sistem surya ini terdapat dua komponen utama, yaitu modul surya dan sel surya. Modul surya merupakan satu unit rakitan dari beberapa sel surya atau fotovoltaik. Proses energi surya di Indonesia, energi listrik yang optimum akan didapat apabila modul surya diarahkan dengan sudut kemiringan sebesar lintang lokasi modul surya tersebut berada. Sebagai contoh, untuk daerah yang berada di utara Khatulistiwa, maka modul surya harus dihadapkan ke arah selatan dan begitu juga sebaliknya. Gaya gerak energi listrik pada modul surya. Secara sederhana, proses pembentukannya gaya gerak listrik atau GGL pada sebuah sel surya adalah sebagai berikut. 1. Foton dari cahaya matahari menumbuk panel surya, kemudian diserap oleh material semikonduktor seperti silikon. Berikutnya elektron atau muatan negatif terlempar keluar dari atomnya sehingga mengalir melalui material semikonduktor untuk menghasilkan listrik. Muatan positif yang disebut pole mengalir dengan arah yang berlawanan dengan elektron pada panel surya. Gabungan atau susunan beberapa panel surya mengubah energi surya menjadi sumber daya listrik DC. Ketika sebuah foton menumbuk sebuah lempeng silikon, salah satu dari 3 proses kemungkinan terjadi, yaitu 1. Foton dapat melewati silikon. BC terjadi pada foton dengan energi rendah. 2. Foton terpantulkan dari permukaan. 3. Foton tersebut dapat diserap oleh silikon yang kemudian menghasilkan panas atau menghasilkan pasangan elektron lubang jika energi foton lebih besar daripada setelah pita silikon. Baik, setelah itu kita akan membahas tentang komponen pembangkit listrik. Yang pertama itu adalah panel surya yang berfungsi merubah cahaya matahari menjadi listrik. Bentuk moduler dari panel surya memberikan kemudahan pemenuhan kebutuhan pemenuhan listrik untuk berbagai skala kebutuhan. Komponen utama panel surya adalah modul, yang merupakan unit rakitan berbagai sel surya fotovoltaik. Untuk membuat fotovoltaik bisa menggunakan teknologi kristal dan thin film. Yang kedua adalah controller regulator, berfungsi mengatur lalu lintas listrik dari modul surya ke baterai atau SCCU. Baterai atau SCCU berfungsi menyimpan arus listrik yang dihasilkan panel surya. Dan yang terakhir, inverter AC yang berfungsi merubah arus DC dari baterai atau SCCU 12 volt menjadi arus AC bertegangan 220 volt. Pemanfaatan energi surya. Sebagai energi alternatif yang terbarukan di Indonesia, sistem fotovoltaik telah dimanfaatkan antara lain untuk penerangan dalam rumah tangga atau jalan, pompa air, catu daya bagi perangkat telekomunikasi, TV umum, pendingin, rambu-rambu laut, penerangan, untuk penangkap ikan, dan banyak aplikasi lain. Salah satu cara penyediaan energi listrik alternatif yang siap untuk diterapkan secara massal pada saat ini adalah menggunakan suatu sistem teknologi yang dikenalkan sebagai sistem energi surya fotovoltaik atau disingkat SESF, atau secara umum dikenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya fotovoltaik, PLTS fotovoltaik. Dibandingkan dengan energi listrik konvensional pada umumnya, SESF terkesan rumit, mahal, dan sulit dioperasikan. Namun pada kenyataannya, SESF merupakan sistem yang mudah dalam pengoperasiannya.
handal, serta memerlukan biaya pemeliharaan yang rendah, menjadikan SESF mampu bersaing dengan teknologi konvensional lainnya. Selain itu, SESF merupakan suatu teknologi yang bersih dan tidak mencemari lingkungan sekitar. Ini disebabkan karena SESF tidak menghasilkan pembuangan dari hasil pemrosesan. SESF juga bisa dibilang mendapatkan energi yang cuma-cuma. Jadi, fotovoltaik juga memiliki keuntungan dan kendala, yaitu pembangkit listrik yang memanfaatkan energi surya atau lebih dikenal dengan pembangkit listrik dan tenaga surya mempunyai beberapa keuntungan. Antara lain, sumber energi yang digunakan sangat berlimpah dan cuma-cuma, yaitu radiasi sinar matahari. Yang kedua, sistem yang dikembangkan bersifat modular sehingga dapat dengan mudah diinstalasi dan diperbesar kapasitasnya. Perawatannya mudah, tidak menimbulkan polusi, dirancang bekerja secara otomatis sehingga dapat diterapkan di tempat terpencil, relatif aman, kehandalannya semakin baik, adanya aspek masyarakat pemakai yang mengendalikan sistem itu sendiri, mudah untuk pengoperasiannya dan penginstalannya, biaya perawatan yang relatif murah. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga surya adalah investasi awalnya yang sangat tinggi, serta harga per kWh listrik yang dibangkitkan masih relatif tinggi. Oke, sekian presentasi kami tentang fotovoltaik. Terima kasih. Terima kasih.